Siapa yang belum mandi dan keteknya bau? Hayo, hayo, hayo. No one comes to save. Sebuah film yang berjudul Samaritan tahun 2022 yang akan membuat kita sebagai penonton akan memiliki jiwa-jiwa superhero yang sangat luar biasa. Karena kita akan diperlihatkan seorang aki-aki superhero yang kebal terhadap peluru, bacokan, bahkan ia mampu mengalahkan semua musuh yang ia hadapi. Daripada Anda mati penasaran dan terkesima dengan suara dari congor saya, langsung saja kita saksikan. Dan inilah Samaritan. Guys, saya sambil ngudut ya guys ya. Di awal film, kita akan diperdengarkan seorang narator yang menceritakan sebuah kisah yang sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu. Tepat di sebuah kota granit, terlahir sepasang anak kembar yang bernama Samaritan dan Nemesis. Sejak kecil mereka telah dikaruniai kekuatan yang berbeda dari bocil-bocil konvensional pada umumnya. Karena kekuatan mereka, penduduk kota banyak yang merasa ketakutan pada mereka. Hingga akhirnya penduduk kota sepakat untuk memutuskan membakar rumah mereka beserta para penghuninya. Ayah dan ibu mereka tewas pada saat kejadian itu, tetapi tidak dengan Samaritan dan juga Nemesis, yang tentu saja selamat pada saat itu. Ya karena kalau mereka mati, ya filmnya nggak akan lanjut weh. Lanjut. Karena insiden itu, membuat Samaritan dan Nemesis memiliki prinsip hidup dan kepribadian yang berbeda di antara keduanya. Samaritan memilih untuk menjadi seorang pembela kebenaran berdasarkan sila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu. Sementara Nemesis lebih memilih untuk menjadi penjahat yang bersembunyi di balik jabatan. Nemesis menjadi seorang yang tidak berperi kemanusiaan akibat dendam karena kematian kedua orang tuanya. Karena dendam kesumatnya, Nemesis membuat sebuah palu dengan komposisi besi dan juga kebencian. Palu itu akan dia gunakan untuk melakukan tindakan kriminal dan melawan saudaranya sendiri. Pertempuran keduanya sangat sengit dan mereka berdua memiliki kemampuan yang sama. Karena Nemesis menggunakan palu itu, jadi ya sedikit lebih unggul dari si Samaritan. Akibat pertempuran yang mereka perbuat, listrik di kota mendadak padam. Mereka berdua bertarung tepat di pembangkit listrik kota. Akibat dari pertempuran mereka yang sangat luar biasa, pembangkit listrik di kota meledak hingga menewaskan kedua superhero itu. Banyak-banyak tahun setelahnya, atau kita sebut saja dengan masa kini, kita akan diperlihatkan seorang bocil kematian yang sangat menggemari Samaritan. Ia bernama Sam. Ia sangat meyakini kalau Samaritan masih belum tewas pada saat kejadian itu. Terlihat Sam tinggal bersama ibunya dalam sebuah apartemen. Ibunya bernama Tiffany. Dan ayah Sam sudah sejak lama meninggal dunia. Sebagai seorang anak yang berbakti, disayang mama dan papa, Sam memutuskan untuk bekerja dan membantu keluarganya. Karena ia tidak tega melihat ibunya banting tulang sendirian, tanpa perlu dibanting oleh suaminya, anjay. Akhirnya ia bertemu beberapa anak muda dengan gaya yang cukup asoy. Sebut saja Ucup. Anak muda itu ternyata adalah bagian dari sebuah gangster besar di kota ini. Ia memberikan sebuah pekerjaan kepada Sam. Pekerjaan awalnya adalah mengalihkan perhatian seorang opa-opa penjaga toko. Dan ketiga anak muda tadi bertugas untuk mencuri barang di toko opa-opa itu. Setelah berhasil melancarkan aksinya, si Sam diajak oleh mereka ke markas besar. Sesampainya di sana, barang yang mereka ambil tadi kemudian diperiksa oleh tangan kanan ketua gangster. Namun ternyata, saat diperiksa, ternyata curian mereka hanyalah snack Upin Ipin.
Tentunya hal ini sangat membuat tangan kanan Cyrus menjadi marah. Si Ucup menyalahkan si Sam karena ia merasa bahwa ini semua adalah ulah dari si Sam. Tentu saja Sam tidak terima dan dia melawan si Ucup. Perkelahian itu dilihat langsung oleh si Cyrus sebagai ketua geng mereka dan si asistennya yang bernama Sil. Bukannya marah dan menyakiti Sam, ternyata ia sangat terkesan dan sangat menyukai keberanian si Sam saat melawan. Cyrus kemudian memberikan upah kepada Sam untuk kerjanya hari ini. Saat Cyrus ingin mengambil buku Sam, Cyrus melihat bahwa Sam adalah penggemar berat Samaritan. Cyrus pun mengatakan bahwa ia adalah penggemar berat dari Nemesis yang sangat jahat. Lanjut, Ucup the Gang nampaknya tidak suka dengan Sam. Mereka kemudian mengejar Sam dan menghajarnya. Lagi asik-asiknya menghajar Sam, pada saat itu juga muncullah abang-abangan saya waktu di kampung. Teman-teman pasti sudah sangat familiar dengan wajah ini, yang di setiap filmnya dia tidak pernah terkalahkan, dan dia adalah John Rambo. Capek. Walaupun dia sudah aki-aki, tapi dia masih sangat OP pada saat ini. Itu terbukti saat ia mampu meremas sebilah pisau hingga penyok dan mampu membuat anak buah Cyrus terlempar dan terkapar. Oh my God! Bro, hey, let's go. Lanjut, setelah kejadian tadi, Sam merasa tertarik kepada si Om Rambo dan berusaha mencari tahu informasi tentang dirinya karena ia yakin bahwa Om Rambo adalah pahlawan super pembela kebenaran dan pembasmi kejahatan yang selama ini ia cari. Di scene berikutnya, kita akan melihat Cyrus dan anak buahnya sedang bermain polisi-polisian dan pergi ke markas kepolisian untuk mencari topeng Nemesis dan juga palu milik Nemesis yang tersimpan di markas itu. Walaupun palu itu tidak se-OP palu Thor yang bisa mendatangkan petir, tapi Cyrus merasa bahwa palu itu bisa membuat ia semakin kuat dan bisa mengalahkan musuh-musuhnya. Blackout bomb. With this, I can finish what Nemesis started. Esoknya, Sam mendatangi Om Rambo dan memaksa untuk mengakui dirinya bahwa ia adalah seorang Samaritan. Namun Om Rambo tidak mengakuinya. Dalam perjalanan, saat mereka berbincang dan tiba-tiba Om Rambo ditabrak dengan mobil yang melaju begitu kencang. Mobil itu adalah mobil yang dikendarai oleh anak buah si Cyrus. Om Rambo kemudian terjatuh dan tersungkur ke jalan dengan wajah memar, tangan bengkok, kaki patah, persendian lepas, wajah terbelintir, dan tulang remuk. Tetapi dengan sangat-sangat tidak masuk akal, Om Rambo mampu membuat tulang-tulangnya kembali utuh seperti semula. Deh. Oh my God! I knew it! I knew it! This whole time. I need water down. Okay. Water. Saat kembali ke apartemen, Om Rambo bergegas membasahi dirinya dengan air. Hal itu ia lakukan karena ia terluka. Suhu badannya semakin naik dan jantungnya semakin berdebar dengan sangat cepat. Akibat insiden tadi dan segala hal yang telah dilakukan oleh John Rambo, Sam semakin yakin bahwa Om Rambo ini adalah Samaritan yang sudah sejak lama ia cari. Lambat laun, kedekatan antara Om Rambo dan juga Sam semakin erat.
Om Rembo bahkan mengajari Sam berlatih bela diri dan mencoba memperbaiki jam tangan Sam yang tengah rusak. Where'd you learn to rip like that? My father taught. Cop. Don't look like much without a badge and a gun. Di scene selanjutnya, kita akan diperlihatkan seseorang yang akan dieksekusi oleh Cyrus. Kejadian ini disaksikan langsung oleh si Sam. Karena Sam merasa tidak nyaman melihat kejadian itu, Sam bergegas untuk kembali pulang. Saat di perjalanan, Sam kembali bertemu Ucup dan juga kawan-kawannya. Terlihat Ucup dan kawan-kawan sedang menghajar teman Sam. Sam yang tidak terima dan mencoba untuk melawan mereka. Namun sayang, Sam yang melawan dan tidak mampu menghadapi mereka malah menjadi korban hingga ia tak sadarkan diri. Sam kemudian diantar oleh Ucup kembali ke apartemen. Dan di saat itu juga Ucup melihat bahwa Om Rembo belum tewas saat mereka menabraknya tempo hari. Hingga membuat Ucup kabur dan melaporkan kejadian itu ke markas. Cyrus kemudian memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Om Rembo. Training. Really? Fly. Dengan kekuatan yang ia miliki, Om Rembo mampu mengalahkan dengan mudah anak-anak buah si Cyrus. Saat kejadian itu, ternyata ada banyak warga yang merekam kejadian tersebut. I gotta go, kid. Karena khawatir akan identitasnya yang akan terbongkar, Om Rembo kemudian pergi ke stasiun dan berencana untuk pergi dari kota itu. Namun saat ia ingin pergi, ia melihat jam Sam yang tidak sengaja terbawa olehnya. Om Rembo akhirnya memutuskan untuk mengantarkan jam Sam terlebih dahulu ke apartemennya. Namun hal yang ia tak duga, Cyrus dan seluruh anak buahnya pergi mendatangi apartemen Om Rembo. Karena Om Rembo tidak ada di tempat, mereka memporak-porandakan apartemen Om Rembo. Kejadian itu disaksikan langsung oleh Sam dan juga ibunya. Tak disangka, Cyrus melihat mereka dan menyuruh anak buahnya untuk menangkap Sam dan membuat ibunya tak sadarkan diri. Really? Coming for you. Saat Om Rembo tiba di apartemen Sam dan ingin mengembalikan jam tangannya, ia melihat ibu Sam yang sudah tidak berdaya, dan ibu Sam memberitahukan bahwa Sam telah dibawa ke markas oleh Cyrus. Dan layaknya seperti film-film superhero konvensional pada umumnya, Om Rembo bergegas pergi menyelamatkan Sam dan mendatangi markas tersebut dengan sebuah truk dan menabrak apapun yang berada di hadapannya. Dan di adegan inilah yang membuat jiwa-jiwa dan pori-pori kepahlawanan kita sebagai seorang penonton akan bergejolak. Om Rembo yang dihujani peluru tidak gentar dan tidak terluka sedikit pun. Karena Om Rembo tidak mempan sekalipun ditembak, Cyrus kemudian menghampiri Om Rembo bersama palu milik Nemesis. Karena hanya palu itulah yang bisa mengalahkan dan membuat Om Rembo terluka. Good guy. Fall, son.
Dan saat sudah berkali-kali dipalu-palu tepat di muka Om Rembo, hingga ia terluka dan tersungkur, dan akhirnya Om Rembo kembali bangkit dan melawan. Dan disinilah terungkap fakta bahwa sebenarnya Om Rembo bukanlah Samaritan, melainkan Nemesis yang dikagumi oleh Cyrus. Kemudian kita akan diperlihatkan sebuah kilas balik, bahwa berlama-lama tahun sebelumnya pertempuran yang terjadi antara Samaritan dan juga Nemesis, bahwa Nemesis masih hidup saat itu dan Samaritan jatuh ke kobaran api yang membuatnya tewas seketika. Cyrus pun terkejut karena yang ia hadapi adalah idolanya sendiri. Namun Cyrus tetap ingin mengalahkan Nemesis. Anak buah Cyrus pun kembali melawan Om Rembo, dan Cyrus sendiri pergi meninggalkan mereka dan membawa Sam sebagai sandera. Akibat kelelahan saat bertarung, kekuatan Om Rembo sedikit menurun, mengingat ia juga sudah tua. Dan seperti film yang sudah-sudah, pahlawan akan kalah pertama. Namun Om Rembo tidak patah semangat dan memutuskan untuk kembali melawan, dan karena Om Rembo sudah kelelahan dan sempoyongan, Cyrus memanfaatkan keadaan itu dan membuat Om Rembo beberapa kali terlihat kewalahan menghadapi Cyrus. I'm doing what you never could. Your plan. Sam yang melihat Om Rembo akan jatuh ke kobaran api, ia berusaha untuk melepaskan diri untuk membantu Om Rembo, hingga akhirnya Om Rembo bisa mengalahkan Cyrus. Dengan kekuatan yang tersisa, Om Rembo berusaha keluar dari tempat itu dengan cara melompat ke gedung di sebelahnya, hingga akhirnya mereka berdua selamat. Saat ingin pergi, Sam kembali menanyakan identitas dari si Om Rembo. Apakah benar dia adalah seorang Nemesis? Ya, benar. Saya adalah Mrs. Ceres. Taburkan Mrs. Ceres, taburkan cinta. Tamat. Ngopi ngap. Ngudut. Oh ya, terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video saya. Semoga kalian terhibur dan semoga kalian paham dengan apa yang saya jelaskan di video ini dan saya ceritakan di video ini. Sehat-sehat ya buat kalian semua. Yang belum makan, yang belum Semoga kalian semua diberikan kesehatan selalu, dilancarkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Amin. Ini jam sekarang udah 12:30 cok di sini. Dan saya baru selesai ngedit. Tidak apa-apa, yang penting kita sambil ngerokok sambil ngopi. Tapi ini rokok saya tinggal 2 batang cok. Jadi kalian harus subscribe ya, subscribe. Subrek biar dapat adsen. Tapi belum mungkin sih. Kan baru sayanya kan. Tapi nggak apa-apa ding. Yakin dong. Kali aja nanti bisa jadi. Dah lah. Ya pokoknya buat kalian sehat selalu dan sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu.